Baik. Selamat pagi Pak Farik. Selamat pagi Bu Nanda. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik. Oh ya, ini kali ini kan kita akan praktek teknik coaching dengan Alur Tirta. Di sini kan nanti Pak Farik sebagai coach, Bu Rifatul sebagai coachingnya gitu ya. Iya. Nah dari sebelum kita praktek coaching, saya pengen ini deh dengar dari Pak Farik, kira-kira kompetensi teknik coaching yang sudah dimiliki Pak Farik itu apa aja? Insya Allah nanti pada aktivitas coaching bersama Bu Rifa sebagai coachingnya, ada 3 kompetensi yang akan coba saya paparkan nanti. Akan saya coba koordinasi, yaitu kompetensi presentnya, kemudian dengarkan aktif, dan akan mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rifa gitu. Oke, siap Pak Farik. Berarti ada 3 kompetensi inti teknik coachingnya ya, yang mau dikembangkan sama Pak Farik coba ya. Oke. Nah, kira-kira saat ini ya, sebelum Pak Farik melakukan teknik coaching, itu ada di skala prioritas berapa Pak? Kemampuan dari kompetensi inti coachingnya? Saya merasa untuk saat ini masih di 6 Bu. Masih di 6? 7. Yakin? Iya. Oke. Baik. Gitu. Oke, baik. Nanti mudah-mudahan dengan kita praktek teknik coaching, kompetensi intinya Bapak bisa naik lagi ya skalanya. Mungkin bisa sampai 10 atau 100 gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Farik. Monggo silakan bisa dimulai untuk teknik coachingnya bersama Ibu Rifa sebagai coachingnya. Nanti saya di sini sebagai pengamat. Oke, terima kasih. Monggo silakan Pak Farik dilanjut dengan Ibu Rifa. Yap, terima kasih Bu Nanda. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu Rifa. Ya Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Cuaca bagaimana di situ Bu? Di sini mendung Pak. Sama ya berarti ya? Iya. Kira-kira apa ini? Bu Rifa, mungkin ada yang ingin diobrolkan bersama saya pada pagi hari ini Bu. Begini Pak, kemarin waktu saya ngajar, karena di situ ya Pak, jam ngajarnya itu kan ada yang sekitar 4 jam, 6 jam, sehingga siswa itu merasa bosan terhadap pembelajaran yang saya berikan karena terlalu lama. Apalagi pembelajaran yang saya berikan itu adalah pembelajaran produktif, yaitu pembelajaran tentang kode-kode program, tentang kejuruan, yang sebagian siswa mungkin tidak begitu suka Pak, karena itu tentang kode program dan juga waktu yang begitu lama, seperti itu Pak. Tadi yang Ibu katakan ada beberapa murid yang merasa bosan gitu ya mengikuti pembelajaran Ibu karena mungkin dari beberapa jam sebelumnya, seperti itu ya. Mungkin hari ini dari obrolan kita ini Bu, apa ini yang menjadi tujuan Ibu dari obrolan? Saya menginginkan murid saya itu ketika saya mengajar itu senang, happy, walaupun berjam-jam duduk bersama saya, mereka tetap suka gitu Pak. Dan saya berikan itu tidak membuat mereka bosan. Jadi Ibu menginginkan supaya anak-anak tetap tidak bosan mengikuti pembelajaran bersama Ibu Rifa gitu ya. Seperti itu Bu ya. Kalau boleh saya klarifikasi. Sekarang menurut Ibu kira-kira
mempunyai rencana apa ke depannya dari permasalahan yang Ibu hadapi untuk mengantisipasi supaya murid-murid Ibu tidak merasa bosan. Mungkin Ibu ada rencana ke depannya bagaimana? Kalau rencana saya sih Pak, saya menginginkan siswa itu di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan mindfulness dengan metode stop, dan juga saya menginginkan saya memberikan speaking kepada mereka, sehingga ketika mereka sudah mulai lengah, sudah mulai tidak bisa konsentrasi terhadap pembelajaran saya, dengan adanya metode seperti itu mereka bisa lebih senang kembali dan pembelajarannya itu lebih mereka sukai lagi Pak. Oh iya. Jadi untuk mengantisipasi murid supaya tidak bosan, tadi Ibu sudah mengatakan rencananya ke depan akan mencoba untuk memberikan semacam ice breaking gitu ya, kemudian mencoba untuk menggunakan teknik stop itu sudah rencana yang bisa dikatakan lumayan bagus Ibu untuk kedepannya. Kira-kira untuk saat ini posisi Ibu ini sekarang ini, kekuatan Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di mana itu sekarang? Kalau saya masih di 6 Pak. Masih di 6 ya. Untuk kedepannya setelah di skala berapa? Ya kalau bisa sih di skala 9 atau 10 Pak. Amin. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini Ibu bisa menemukan solusi sehingga Ibu bisa mencapai skala 9 sampai 10 untuk bisa menerapkan pembelajaran sehingga murid Ibu bisa senang pada pembelajaran Ibu yang diadakan itu ya, seperti itu. Dari skala 6 sekarang ini yang Ibu katakan barusan, kira-kira apa hambatannya dari yang Ibu rasakan sehingga Ibu tadi mengatakan masih skala 6 nih saya ini, kira-kira yang menyebabkan seperti itu mungkin sebelumnya ada hambatan apa sehingga dirasa murid-murid Ibu merasa bosan atau merasa jenuh dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Begini Pak, kan kalau hambatan saya itu ketika saya melakukan pembelajaran itu kan saya lebih fokus ke tujuan pembelajaran, bagaimana saya harus melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan target saya gitu Pak. Kalau seandainya bab 1 contohnya ya tentang string collection itu harus selesai 4 kali pertemuan, jadi bab 1 itu harus selesai gitu Pak, yang menjadi hambatan saya. Ya, yang jadi hambatan Ibu berarti terlalu fokus pada tujuan pembelajaran itu ya, pada tujuan materi yang harus dicapai itu ya, tanpa memperhatikan bagaimana kondisi anak-anak kita ketika mengikuti pembelajaran dalam kelas. Itu termasuk mungkin dikatakan hambatan oleh Ibu Rifa. Nah, kira-kira ada solusi enggak? Ada solusi dari hambatan yang Ibu rasakan pada waktu itu? Saya melakukan ini Pak, untuk beberapa hari ini saya tidak terlalu menargetkan siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran tersebut. Yang saya targetkan sekarang adalah siswa itu senang dengan pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka duduk bersama saya itu walaupun 4 jam, 6 jam itu tidak bosan. Jadi mereka senang, saya pun juga ikut senang karena mereka di pembelajaran itu paham terhadap materi yang saya sampaikan. Tadi klarifikasi Ibu ya, yang telah disampaikan oleh Ibu,
Artinya ibu nanti ke depannya tidak akan terlalu fokus pada tujuan pembelajaran, itu yang pertama ya. Kemudian ibu akan senantiasa untuk membersamai anak-anak, membuat situasi yang menyenangkan, sehingga tanpa terasa meskipun 3-4 jam anak-anak tetap merasa senang bersama ibu, tanpa ada tekanan harus selesai materinya sampai gini misalkan. Seperti itu Bu ya, maksudnya ya, untuk kedepannya supaya anak-anak tetap senang bersama ibu ya. Ya betul sekali Pak, saya menginginkan pembelajaran yang seperti itu kepada siswa Pak. Oh ya ya, itu sudah insya Allah merupakan semacam jalan keluar nanti kedepannya supaya yang dipermasalahkan pelajaran 3-4 jam itu untuk yang pelajaran apa Ibu? Untuk pembelajaran kejuruan Pak, produktif. Oh iya iya. Mereka itu kan ada kejuruannya, mereka pilih jurusan apa, jadi itu yang lebih banyak, lebih dominan ke situ Pak pembelajarannya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dilaksanakan apa yang menjadi rencana ibu ya, rencana aksi ibu ya, anak-anak kita, anak-anak sampean, murid-murid sampean bisa tetap mengikuti dengan semangat yang luar biasa bersama ibu. Nah, kira-kira butuh jangka waktu berapa lama ini sampean untuk melaksanakan aksi untuk kedepannya ini? Apa ini harus berkesinambungan, harus secara kontinu supaya anak-anak, atau bagaimana Ibu? Kalau jangka yang saya harapkan sih, dari kemarin saya sudah menggunakan hal itu, tapi masih belum bisa selalu menggunakan hal tersebut karena ada beberapa hal. Yang pertama, kemarin kan waktu saya mengajar ada KN yang ikut nimbrung, jadinya pembelajaran yang saya harapkan itu tidak begitu maksimal. Terus kemarin juga itu ada hari batik, di mana di sekolah saya itu untuk hari batik itu siswa diminta untuk membuat batik Pak, walaupun hanya metode celup itu Pak. Jadi pembelajaran yang saya harapkan untuk beberapa dari kemarin itu masih belum maksimal. Mungkin setelah dari PTS ini saya bisa lebih memaksimalkan lagi pembelajaran ini Pak. Sehingga Maaf Bu, kalau bisa potong dulu ya. Tadi apa untuk rencananya ke depan, Ibu akan berusaha untuk membersamai anak supaya selalu senang pada pembelajaran gitu ya. Nah tadi saya sempat menangkap katanya tadi ada semacam ekskul ya, itu apa, batik itu gimana Bu maksudnya Bu? Kemarin waktu hari batik di sekolah saya itu menerapkan batik karnival itu Pak, yang mana di situ siswa diminta untuk mempraktekkan batik tersebut dengan metode celup. Kainnya itu dikasih lereng, terus diikat dan dicelupkan, sehingga itu nanti akan membentuk sebuah motif tersendiri. Oh iya, berarti dari pembuatan batik itu bisa memancing kreativitas anak-anak itu ya, dan itu merupakan salah satu strategi supaya anak-anak tetap senang belajar, tidak terlalu fokus pada materi-materi secara teori, tapi juga ada praktek di situ Bu ya. Seperti itu Bu ya. Kemudian sekarang ini tadi Ibu sudah mempunyai rencana ke depan, rencana aksi. Kira-kira komitmen Ibu ke depan bagaimana untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, komitmennya?
Suaranya Bu Rifa? Suaranya? Ya. Komitmen saya ya Pak, di pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi, juga mengadakan ice breaking di pertengahan pembelajaran, terus juga akan memberikan motivasi kepada siswa bahwasanya dengan kita belajar seperti ini maka akan menghasilkan seperti ini, menghasilkan sebuah produk seperti itu Pak, sehingga siswa yang awalnya itu tidak begitu berkeinginan atau tidak begitu suka, dengan adanya produk yang dihasilkan siswa itu bisa suka. Dan kalau saya belajar seperti ini berarti saya akan bisa membuat pemrograman seperti ini, seperti itu Pak. Oh iya, bagus itu Bu. Mudah-mudahan dapat membuat murid-murid Ibu menjadi lebih senang bersama Ibu ya. Nah sekarang saya ingin mencoba bertanya lagi pada Ibu ini. Tadi komitmennya sebetulnya sudah dilaksanakan. Kira-kira ini dari komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi itu perlukah dukungan? Perlukah dukungan mungkin dari siapa sehingga Ibu lebih bersemangat lagi dalam melaksanakannya? Ya, saya sangat membutuhkan dukungan lah Pak. Masa saya mengadakan pembelajaran itu kalau seandainya saya lagi down, itu kan tidak akan ada orang yang nanti memberikan motivasi, sehingga saya sangat butuh sekali dukungan dari teman-teman guru produktif dan juga dari wali kelas, juga dari siswa itu sendiri Pak. Karena kalau mereka semua tidak memberikan dukungan kepada saya, maka ketika saya mungkin ada permasalahan, itu kan bisa down untuk pembelajaran yang ingin saya terapkan ke siswa Pak. Jadi stakeholder yang ada di sekolah itu saya mengharapkan semua dukungannya untuk pembelajaran yang bisa menyenangkan terhadap siswa. Oh iya, berarti Ibu tentunya yang dikatakan barusan dukungan pasti sangat diperlukan ya, baik oleh kepala sekolah maupun dari rekan-rekan guru yang lain seperti itu Bu ya. Baik, Bu Rifa, kalau boleh saya simpulkan tadi yang disampaikan Ibu terkait dengan permasalahannya, bahwasanya tadi Ibu mengatakan bahwasanya murid-murid Ibu kadang-kadang mengalami kejenuhan atau bosan dalam mengikuti pembelajaran yang waktunya agak lama 3-4 jam. Kemudian Ibu tadi menanyakan solusinya supaya anak-anak tidak bosan. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasanya untuk mengatasi hal tersebut akan dicoba untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian mengadakan semacam ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian tadi sempat juga diadakan semacam praktik itu Bu ya, praktik untuk membuat seni batik gitu ya, dengan teknik celup itu sudah merupakan solusi insya Allah ya, supaya anak-anak Ibu di sekolah tidak bosan atau tidak jenuh dengan pembelajaran. Artinya bukan hanya materi, bukan hanya teori saja tentang pemrograman, tapi juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Dan juga dari komitmen Ibu supaya tetap berjalan, dukungan dari semua stakeholder, terutama dari kepala sekolah sangat dibutuhkan. Nah, sekarang ini yang terakhir nih Bu, yang terakhir. Mulai kapan ini akan dilaksanakan rencana ini? Mulai kapan? Sebenarnya saya sudah merencanakan Pak dari kemarin, cuma masih belum maksimal pembelajaran yang saya berikan itu Pak. Dan saya akan seterusnya akan memberikan pembelajaran seperti itu Pak, sehingga siswa itu benar-benar maksimal dalam pembelajaran yang saya berikan, dan mereka juga merasa senang.
serta tujuan dari pembelajaran itu bisa berhasil. Oh ya, berarti sebetulnya sudah dicoba untuk melaksanakan, tapi ada beberapa kendala. Mungkin untuk besok sudah bisa dilaksanakan Ibu ya, mencoba pembelajaran yang menyenangkan kata Ibu barusan. Nah, mungkin setelah ini, setelah kita berbincang-bincang, adakah tindak lanjut Ibu dari coaching ini? Mungkin mau ada tindak lanjut? Ya. Ibu, saya. Kalau sekitaran 1 bulan ini pembelajaran itu masih belum terlaksana, saya akan menindaklanjuti, dan kalau perlu saya akan berbincang-bincang lagi dengan Pak Farid sehingga siswa itu suka gitu Pak terhadap pembelajaran produktif ini Pak. Nah, baik, saya tunggu Bu ya informasinya bagaimana perkembangan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan bersama murid. Saya kira sudah cukup Ibu dari sharing cerita yang Ibu jelaskan tadi kepada saya. Insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berkomitmen, mudah-mudahan dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan kepada murid-murid Ibu. Saya tunggu untuk tindak lanjutnya, informasikan kepada saya, kita sama-sama bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid kita. Mungkin sudah cukup. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Bu Rifa? Suaranya? Kalau udah ada, mungkin kita cukupkan sekian Bu ya. Terima kasih banyak waktunya. Bisa diulang Pak apa yang disampaikan sampean tadi? Ya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh Ibu sebelum kita cukupkan sekian di sini. Karena tadi insya Allah yang penting kedepannya Ibu memiliki komitmen ke depan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai yang Ibu inginkan barusan. Tentunya ternyata dari permasalahan itu ada solusi dari Ibu barusan ya, yang bisa dilakukan ke depan. Suaranya putus-putus. Ya, halo. Sekarang masih ya Pak, suaranya putus. Enggak. Sekarang tetap putus-putus Bu. Halo. Di saya jelas kok Pak Farid. Sepertinya Bu Rifa. Di saya jelas. Ya. Lanjut. Mungkin ajukan sekian Ibu ya. Ya, langsung closing aja biar nanti saya edit. Langsung percakapan closing. Sudah ada rencana solusi yang Ibu paparkan barusan dari permasalahan itu. Saya kira tinggal komitmen Ibu untuk bisa melaksanakannya. Saya tunggu informasinya, perkembangannya bagaimana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu barusan, ingin adanya tindak lanjut, sharing kembali bersama saya. Itu ya. Ya, siap Pak. Ya, terima kasih Bu Rifa. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah mendengarkan curhatan saya dari tadi Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa dapat sama-sama mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin. Cukup sekian, kembalikan ke Ibu Nanda selaku pengamat. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Farid, Bu Rifa. Sudah lumayan mengalir ya. Tadi sudah mengalir gitu teknik coachingnya. Sekarang kita refleksi sebentar Pak Farid ya. Iya. Nah, dari proses teknik coaching yang sudah Bapak lakukan bersama Bu Rifa tadi, kira-kira apa yang menurut Pak Farid itu sudah berjalan dengan baik? Yang saya rasakan barusan yang sudah berjalan dengan baik, sebetulnya presensi itu sudah lumayan dari kemarin-kemarin Bu.
dari latihan dan praktek pada waktu ruang kolaborasi, saya merasakan hari ini sudah ada peningkatan. Tapi dari usaha presence itu tadi ada sedikit gangguan. Malah kalau kemarin datangnya dari para guru-guru, sekarang dari anak saya, Bu. Itu. Bisa dimaklumi. Kalau di rumah enak, kalau di rumah jaringan di sekolah itu kurang enak. Tapi ketika jaringan enak di rumah, ini ya Allah gitu. Iya, enggak apa-apa. Dari usaha presence itu, dari usaha presence itu tadi ada sedikit gangguan, tapi alhamdulillah setidaknya bisa menanggapi dan bisa mengambil kata kunci dari yang disampaikan oleh Ibu Rifa barusan. Iya, berarti kira-kira apa yang masih harus diperbaiki lagi, Pak? Atau perlu ditingkatkan mungkin? Ini juga yang berhubungan mendengarkan aktif itu, Bu. Mendengarkan aktif itu yaitu berusaha untuk tetap fokus dengan menghadirkan penuh pada kesadaran saya dan berupaya untuk bisa menangkap itu kata kunci itu yang harus perlu diasah kembali, sehingga dengan itu insya Allah akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci itu. Baik. Kemudian untuk itu tadi kan presence-nya ya yang menurut Pak Farid masih ada gangguan ya. Kira-kira untuk meningkatkan atau apa sih yang Pak Farid perlu lakukan sebelum dan pada saat melakukan coaching untuk meningkatkan presence-nya tadi? Tentunya sebelum melakukan aktivitas coaching yang perlu dipersiapkan adalah tempat, Bu ya. Tempat sunyi, kemudian jaringan yang maksimal. Waktu pelaksanaan ya kita berusaha untuk dengan rendah hati, sabar, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, fokus pada yang diikuti. Kemudian setelah kita mendengarkan, kita berusaha untuk memberikan pertanyaan yang relevan, yang berbobot tentunya seperti itu. Oke, berarti di sini untuk kompetensi inti coachingnya ya Pak ya yang harus istilahnya benar-benar dijaga, ditingkatkan seperti itu ya. Kalau dari jawabannya tadi. Baik. Nah, sekarang kalau tadi sebelum Pak Farid melakukan praktek teknik coaching bersama Bu Rifa, tadi Pak Farid mengatakan bahwa skala kompetensi inti Bapak itu masih ada di 6. Itu kan ya. Nah, sekarang setelah melakukan praktek kira-kira sudah sampai di mana nih skalanya? Apakah masih tetap di 6 atau sudah meningkat atau bagaimana? Mungkin hanya naik satu tingkat, Bu. Yang saya rasa 7 mungkin ya. Sebetulnya saya baru bisa ke 8 atau 9 gitu. Tapi karena ini ada sedikit gangguan sehingga dari prinsesnya itu tidak maksimal barusan. Oke. Nah, berarti kira-kira apa yang Bapak butuhkan supaya itu nanti bisa lebih meningkat lagi? Tentunya saya harus banyak berlatih kembali. Saya akan coba untuk mengimplementasikan teknik coaching ini baik di sekolah, bersama murid dan juga bersama keluarga di rumah, mungkin sedikit bincang-bincang menanyakan kepada semua pihak yang ada di sekolah, kemudian bersama keluarga juga dengan banyak berkomunikasi. Mungkin sambil lalu saya akan mencoba alur cerita sehingga tanpa disadari lawan bicara saya itu bahkan bisa dikatakan nanti akan menjadi sebagai kunci, ternyata bisa menemukan kembali solusinya sendiri itu. Oke, baik. Berarti di sini yang Bapak butuhkan dukungannya dari siapa saja untuk yang pertama itu tadi? dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, terus ketika saya mencoba untuk mempraktekkan di rumah tentunya dukungan dari keluarga juga. Oke, ada lagi Pak Farid? Mungkin cukup itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin untuk sesi
percakapan kita hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan nanti Pak Farik bisa melaksanakan rencana tindak lanjutnya tadi Pak ya. Jadi untuk menjaga komitmennya, tadi Bapak sudah menyampaikan terus berlatih, mungkin menggunakan di dalam keluarga juga gitu ya saat ngobrol gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Farik. Apakah nanti kita masih membutuhkan untuk istilahnya kita harus bertemu kembali? Insya Allah itu pasti ya. Yang di samping kita tetap menjaga silaturahmi, mungkin saling sharing, mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu disampaikan dari Ibu, ada ilmu baru bisa ditularkan kepada saya, kepada Bu Rifa seperti itu terkait dengan teknik coaching ini. Oke, baik, terima kasih Pak Farik. Nah sebelum saya tutup ya, mungkin bisa dibantu Pak Farik untuk menyimpulkan dari yang sudah kita percakapan yang sudah kita lakukan barusan. Oh iya, tadi dari teknik coaching, aktivitas coaching yang saya lakukan bersama Ibu Rifa, itu Bu Rifa tadi mengalami permasalahan tentang murid yang merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran karena jamnya yang agak lama 3-4 jam. Kemudian Ibu Rifa menanyakan semacam solusi bagaimana caranya supaya murid-murid Bu Rifa itu bisa tetap semangat, tetap antusias dalam pembelajaran. Ternyata setelah kita banyak berbicara, menggunakan alur tirta pada teknik coaching ini, Bu Rifa secara tidak langsung beliaunya sudah bisa menemukan solusi-solusi. Salah satu di antaranya yaitu dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran, dan mencoba hal baru yaitu mengadakan praktik di luar materi seperti seni batik seperti itu Bu. Kemudian dari aktivitas coaching barusan, kalau boleh saya simpulkan, 3 kompetensi itu baik present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sedikit demi sedikit sudah bisa meningkat seperti Ibu, meskipun tidak sampai skala 8 atau 9, masih 7. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Yang penting kan sudah ada peningkatan ya. Kedepannya nanti dengan mungkin Pak Farik menjalankan rencana aksinya tadi ya juga semakin meningkat kompetensi inti coachingnya, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Farik. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan segini ya. Kalau sudah tidak ada yang bisa tidak ada yang jenengan obrolkan lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih Pak Farik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nenda. Waalaikumsalam Bu Rifa. Di sini saya tugasnya sebagai pengamat, Bu Nenda sebagai coach, dan Pak Farik sebagai coach. Kira-kira apa kompetensi inti yang diharapkan Ibu sebagai coach pada hari ini? Untuk menjadi seorang coach yang baik, yang jelas ada 3 kompetensi inti ya Bu yang harus kita punya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian setelah kita menghadirkan presence, maka kita harus bisa mendengarkan aktif dari apa yang dikeluh kesahkan oleh coach. Kemudian setelah kita mendengar aktif, harapannya nanti sebagai seorang coach kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Ibu Nenda sendiri sekarang kira-kira berada di skala berapa Bu untuk pertanyaan yang berbobot? Kalau untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu saya masih sekitar 7 deh Bu. Oh, sudah 7 ya Bu. Masih Semoga Bu, masih nanti 7. ketika Iya. Semoga nanti ketika Ibu sebagai coach lagi bisa lebih meningkat lagi ya Bu. Iya, amin. Kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu tingkatkan untuk hari ini Bu? Kalau yang lebih mau ditingkatkan? Yang lebih ingin saya tingkatkan itu ya itu tadi tentang memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, semoga nanti bisa terlaksana pertanyaan yang berbobot yang Ibu berikan nanti. Oke, amin. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan Ibu sebagai coach dan Pak Farid sebagai coachnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Rifa. Ya, sama-sama Bu.
Oke. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nenda. Kayaknya Saya pindah posisi nih. pindah posisi ke kafe nih kayaknya. Cerah ceria kayaknya Ya. Pak. Oke, Pak Farid, untuk sesi kali ini, kira-kira Pak Farid mau ngomongin apa nih? Oh iya ini Bu Nenda. Saya ini ingin curhat ini sama Bu Nenda. Kenapa? Dapat dikatakan senior di PGP ini, bahkan sekaligus sebagai mentor saya. Tapi ini saya ingin dapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Yang saya hadapi ini adalah terkait dengan beberapa kegiatan yang saya ikuti, Bu. Itu kan ikut PGP Angkatan 5, kemudian ikut GMT, dan sekarang musimnya Maulid Nabi, Bu. Oh gitu. Itu adalah saya dalam mengatur waktu ini ke depan agar bisa menyelesaikan kegiatan tersebut, baik BGP maupun yang GMT itu. Oke, berarti kalau saya tangkap dari permasalahannya Pak Farid tadi, di akhir sesi kita hari ini nanti Pak Farid pengennya dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi itu tadi ya, dengan situasi yang Bapak ikut GGP, ikut GMT, kemudian sekarang apalagi musim Maulid Nabi seperti itu Pak ya. Nanti kalau nggak hadir nggak dapat berkat gitu Pak ya. Iya, masalahnya saya kalau di Maulid Nabi itu kan saya kan punya grup hadrah, namanya Hababul Mustafa. Saya sebagai ketuanya. Oh gitu. Nah, sebenarnya situasi yang Bapak inginkan itu yang seperti apa? Saya inginnya dalam 1 bulan ini, selama bulan Maulid Nabi ini, saya betul-betul ingin bisa mengatur waktu, manage waktu. Dengan tidak meninggalkan tupoksi saya sebagai guru, dan juga dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan yang lain, baik yang BGP maupun yang GMT gitu. Oke, berarti untuk mewujudkan situasi yang Bapak inginkan tadi, kira-kira dari Pak Farid sendiri ada ide atau gagasan apa gitu Pak? Ini malah saya tidak punya ide untuk sementara, karena untuk tadi malam terus terang saya baru tampil tadi malam itu ada undangan Maulid Nabi Hadrah yang diundang kelompok kami Hadrah Banjari sampai 10 itu tadi malam, Bu. Nah, sehingga rencana yang tadi malam sebetulnya mau mengerjakan yang simulasi ujian yang GMT itu, tapi tidak saya kerjakan. Nah, oke, nggak bisa Pak ya. Nah, tapi kira-kira nih Pak Farid punya rencana apa supaya kondisi yang ideal yang Bapak inginkan tadi bisa terpenuhi gitu? Sementara masih buntu, Bu. Justru saya ingin cari tahu solusi dari Ibu ini bagaimana. Masih buntu Pak ya. Nah, kalau misalkan Pak Farid kan tadi yang pertama kita ngomongin yang GMT dulu nih. Yang GMT tadi kesulitannya berarti kalau saya simpulkan ya dari ini tadi kesulitannya Bapak ada di manajemen waktu gitu ya Pak ya, benar? Iya betul dari yang Bu. diceritakan tadi ya. Nah, berarti supaya istilahnya manajemen waktunya itu bisa sesuai ideal dengan yang diinginkan Bapak tadi, kira-kira yang bisa Pak Farid lakukan apa? Tentunya mungkin saya harus mengatur jadwal, Bu ya. Kemudian menentukan skala prioritas, artinya yang ada di depan ya kerjakan terlebih dahulu, yang paling urgent yang mana dikerjakan terlebih dahulu. Kalau masalah yang Maulid Nabi mungkin bisa di-handle oleh anggota yang lain, mungkin seperti itu ya. Oke, ada lagi? Membuat jadwal mungkin ya, artinya schedule pribadi untuk saya, sehingga saya tidak kelupaan untuk mengerjakan mungkin. Oke, tadi kan sudah. Nah itu Pak Farid itu sebenarnya bisa loh. Tadi kenapa bilangnya nggak ada ide, nggak ada gagasan, itu sebenarnya bisa.
itu solusinya kan. Jadi Bapak bisa buat schedule, bener nggak sih? Iya Bu ya. Iya ya. Nah, nah tadi kira-kira untuk membantu ya, untuk membantu Bapak itu bisa menjalankan itu tadi, Bapak kan sudah buat schedule nih. Nah kira-kira supaya schedule-nya itu bisa terlaksana dengan baik, Bapak kira-kira butuh dukungan nggak? Ini kadang-kadang keluarga saya, istri saya itu kadang-kadang masih merepotkan saya disuruh memegang anak, meskipun sebetulnya ya anak saya juga sih. Iya, siapa yang buat anak? Ya harus sama-sama, Pak. Tapi setidaknya istri saya kan harus mengerti gitu. Oke, berarti Jadi saya harus bicara lebih hati ke hati Bu ya. iya, heart to heart ya. Iya. Berarti yang paling dibutuhkan di sini dukungan dari siapa Pak sebenarnya Pak? Dari keluarga, dari istri Bu. Butuh dukungan dari keluarga ya, dari istri ya. Oke, kemudian kira-kira bagaimana Pak Farid bisa memastikan tujuan Pak Farid itu tadi bisa tercapai? Tentunya harus melekat pada diri saya sendiri. Saya harus dan konsisten. Apabila nanti saya melaksanakan yang membuat schedule itu, jadwal itu, dengan tentunya mungkin di Google Calendar saya akan memarkkan, kemudian saya mengikuti aturan yang saya buat sendiri, seperti itu ke depan. Iya. Istiqomah berarti Pak ya? Iya Bu. Ya harus istiqomah dan disiplin gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya Pak Farid ngerasa nggak dari apa yang kita obrolkan ini tadi, dari awal Pak Farid ada masalah, kemudian ternyata Pak Farid sudah memberikan solusi sendiri loh. Padahal tadi bilangnya saya nggak punya ide, saya nggak punya gagasan. Ngerasa nggak Pak? Iya Bu ya. Iya. Kemudian bisa dibantu nggak untuk menyimpulkan dari percakapan kita ini tadi, Pak Farid? Mungkin dari permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan manajemen waktu, supaya saya bisa dapat menghandle semuanya ya. GMT saya mudah bisa menyelesaikan, terus yang PGP mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti sampai lulus nantinya. Iya, amin. Manajemen waktu salah satunya dengan membuat schedule mungkin Bu. Kemudian minta dukungan dari keluarga dan juga dari pihak sekolah, terutama pimpinan kepala sekolah mungkin. Oke, baik. Itu sudah ada solusinya. Nanti Pak Farid juga sudah punya rencana aksi ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijalankan rencana aksinya. Kemudian kira-kira nanti kita butuh sesi lagi atau bagaimana Pak Farid? Mungkin nanti saya coba menghubungi Ibu lagi. Saya akan memberitahukan perkembangan dari semua kegiatan yang saya lakukan Bu ya. Saya mohon bantuan Ibu juga untuk juga melihat dan memantau, terutama yang GMT ini Bu. Yang GMT ini saya juga ingin mengetahui juga, saya ingin juga yang GMT sebetulnya. Apabila nanti ada kendala, saya akan coba konsultasi sama Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Farid ya sudah mau berkeluh kesah, sudah mempercayai saya. Oh, ya. Ya, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran untuk melaksanakan rencana aksinya, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata asik juga ya. Ketika Ibu Nenda sebagai coach dan Pak Farid sebagai coachee, saya perhatikan asik tadi obrolannya. Iya Bu Rifa, alhamdulillah. Gimana Bu perasaannya Bu ketika Ibu sebagai coach? Kalau saya sebagai coach barusan juga agak-agak ini sih, agak takut gak bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Karena Kira-kira
apa Bu yang masih perlu Ibu perbaiki atau tingkatkan ketika Ibu sebagai coach? Untuk sebagai coach yang saya perlu tingkatkan masih tetap mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Tadi Ibu kan sudah berada di skala ke-7 ya Bu? Ya. Kira-kira setelah Ibu sebagai coach, Ibu sudah sampai di skala berapa sekarang? Kalau sekarang mungkin baru naik satu tangga ya, satu langkah itu ya. Mungkin bisa di 8 Bu. Ya Bu. Tadi bisa Ibu simpulkan apa keluh kesah dari Bapak Farid tentang permasalahan yang dia alami dan solusi apa yang diberikan oleh Pak Farid itu sendiri? Mohon maaf Bu, bisa diulang? Kira-kira dapat Ibu simpulkan apa keluh kesah yang disampaikan oleh Pak Farid dan juga apa solusi yang diberikan oleh Pak Farid itu sendiri, Bu? Pak Farid itu tadi karena beliau masalahnya beliau kan banyak mengikuti kegiatan gitu, artinya kegiatannya juga bentrokan gitu, barengan, dan semuanya harus diselesaikan dengan waktu yang sama gitu. Dan ternyata masalahnya kan Pak Farid tadi di manajemen waktunya gitu, dan ternyata beliau sudah punya solusi sendiri sebenarnya, membuat jadwal, membuat schedule, dan harus disiplin waktu gitu. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih ya Ibu sebagai coach dan juga Pak sebagai Ibu Nenda. Semoga kita semua bisa memberikan suatu hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, amin. Terima kasih sama Bu Rifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Farid. Untuk kali ini Bu Rifa sebagai coach ya? Iya Pak. Sebagai Endah. Iya. Ya. Oke. Nanti insya Allah saya akan coba untuk mengamati Bu Rifa melaksanakan aktivitas coaching bersama Bu Nenda. Kita bincang dulu sebentar terkait kompetensi coaching yang akan Ibu tingkatkan nanti, itu apa saja Ibu nanti? Yang saya ingin tingkatkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus selanjutnya pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Jadi ada 3 kompetensi ya yang akan dicoba untuk Ibu ditingkatkan dalam aktivitas coaching yang akan dilaksanakan nanti, yaitu presence-nya, kemudian mendengarkan aktifnya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan teknik coaching dengan baik. Untuk sementara ini kira-kira Ibu ada di skala berapa? Kalau boleh saya tahu, misalkan dari 1 sampai 10, kemampuan Ibu dalam melaksanakan coaching, kira-kira ada apa ini? Masih di skala 5 Pak. Di skala 5. Nanti maunya menjadi berapa Bu? Ya, kalau dari kemauan sih pengennya sampai 10 Pak. Iya, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Yang penting terus berlatih, praktekkan, insya Allah akan bisa mencapai 9-10 Bu ya. Ya, amin Pak. Baik, dipersilakan Ibu Rifa untuk melaksanakan aktivitas coachingnya. Saya di sini akan mengikuti aktivitas Ibu bersama Bu Nenda. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Bu Nenda. Waalaikumsalam Bu Rifa. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Gimana betah di hotel Bu? Saya sudah pengen pulang sebenarnya. Tapi ini tugasnya masih belum selesai. Bu. Oke, baik. Jadi gini Bu Rifa,
Berkaitan dengan ini, saya kan sekarang lagi ada kegiatan di luar kota. Jadi saya hanya memberikan penugasan kepada murid saya gitu. Nah, ternyata masih ada aja yang nggak ngerjakan gitu, nggak ngumpulkan gitu. Yang ngumpulkan hanya paling 90% gitu. Dan masih aja tiap kelas itu ada yang nggak ngerjakan gitu loh Bu Rifa. Nah, kira-kira kenapa Bu kok tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Lah, ya ini saya kan kemarin nanya, akhirnya saya tuh pengen tahu gitu loh, kenapa sih mereka nggak mengerjakan gitu. Jadi saya kan akhirnya coba menghubungi anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas seperti itu. Iya Bu, dari hasil kita ngobrol seperti ini, kira-kira apa rencana Ibu untuk selanjutnya? Saya pengennya nanti di akhir percakapan ini saya tuh bisa dapat solusi gitu Bu, supaya murid-murid saya itu kalau misalkan ada penugasan dari saya, mereka juga mengerjakan semua, bukan hanya sebagian anak saja yang mengerjakan gitu. Berarti harapan Ibu anak-anak itu mengerjakan semua ya tugas yang Ibu berikan. Iya betul Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang agar siswa itu bisa mengerjakan semuanya Bu, tugas yang Ibu berikan? Kesempatan yang saya miliki itu sebenarnya saya bisa menghubungi anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengerjakan tugas untuk menanyakan alasannya, atau apakah mereka ada ada halangan, ada hambatan atau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas itu Bu. Berarti Ibu bisa menghubungi ya siswa yang masih belum bisa mengerjakan tugas. Kalau seperti itu Bu, kira-kira Ibu sekarang berada di skala berapa Bu? Untuk siswa yang bisa mengerjakan tugas dan juga tidak mengerjakan tugas Bu? Sekitar 8 lah Bu. Berapa Bu? 8. Skala 8. Oh, ya. Berarti sudah 8 ya Bu? Ya. Berarti sudah lumayan. Sudah tinggal 2 tingkat lagi untuk siswa bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Amin. Ya. Selanjutnya, kira-kira apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya seperti yang saya utarakan tadi itu Bu, saya bisa menghubungi mereka gitu ya. Jadi kan sekarang sebenarnya sudah istilahnya sudah ada alat komunikasi ya. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang masih belum bisa mengumpulkan tugas itu. Oh ya. Kira-kira peluang Ibu untuk siswa bisa mengerjakan tugas itu apa Bu? Peluangnya karena saya sebagai guru mereka kan, jadi saya bisa pantau gitu, saya bisa pantau mereka mengerjakan tugas atau tidak. Seperti itu Bu. Terus apa hambatan atau gangguan yang bisa menyebabkan siswa itu hanya 80% Bu yang mengerjakan tugas yang Ibu miliki? Mungkin ya, kalau hasil dari saya pernah menghubungi mereka, ada yang mereka tidak mengerjakan tugas itu, ada beberapa kendala memang. Jadi yang pertama, rata-rata sih yang tidak mengumpulkan tugas itu karena nggak punya paketan, katanya bilangnya seperti itu, karena mereka tidak punya paket data. Karena saya pemberian penugasannya itu kan saya upload materi di YouTube gitu ya, upload materi berupa video ke YouTube, kemudian yang saya kirimkan itu link materi tersebut gitu loh, link video itu, dan saya minta mereka untuk mempelajari gitu ya, mempelajari materi yang ada di dalamnya. Nah kemudian dari apa yang mereka pelajari itu, saya minta mereka untuk menceritakan kembali gitu, menceritakan kembali pun saya tidak menuntut harus ditulis atau harus diberi buat video atau gitu, enggak. Jadi saya kasih kebebasan buat mereka. Jadi misalkan mereka mau menceritakan kembali pakai voice note gitu ya, itu boleh seperti itu. Ya. Terus kalau seandainya ya siswa itu kan tidak ada paketan, kira-kira apa solusinya Bu?
rencana Ibu agar siswa itu nantinya bisa mengumpulkan kalau seandainya siswa itu tidak punya paket data, Bu? Jadi saya sudah punya rencana, saya tetap akan menitipkan atau membuat modul ya, modul yang berupa hard copy yang saya titipkan ke bagian kurikulum atau ke bagian piket, sehingga anak-anak itu yang tidak bisa akses secara online itu mereka juga tetap bisa belajar dari handout itu yang saya titipkan ke kurikulum ataupun ke piket seperti itu. Adakah strategi, Bu, yang bisa siswa itu bisa mengerjakan full dari tugas yang Ibu berikan, Bu? Ya itu tadi strateginya. Jadi saya mungkin bisa menyiapkan berbagai macam strategi ya. Kalau sekarang itu mungkin saya hanya menyiapkan berupa video saja, sehingga ada beberapa anak yang merasa kesulitan. Maka ke depannya saya sudah berencana itu tadi, saya bisa menyiapkan berupa hard copy, atau kemudian saya bisa memberikan berupa rekaman suara saya, supaya mereka mungkin bisa aksesnya juga lewat WA gitu ya. Karena kalau WA mereka pasti ada gitu paketannya gitu. Jadi kalau untuk akses YouTube kadang katanya nggak ada paketan seperti itu. Kira-kira dalam Ibu memberikan tugas ini kira-kira membutuhkan jangka waktu berapa lama, Bu, untuk bisa siswa itu mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan? Kalau untuk jangka waktu sih sebenarnya ini kan semuanya butuh proses, Bu. Ya tapi kalau target saya sih 1 bulan ke depan itu sudah bisa teratasi begitu. Berarti sekitaran 1 bulan ya, Bu, untuk siswa itu bisa mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Iya, betul. Selanjutnya apa komitmen Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tersebut, Bu? Komitmen saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, yang jelas ya itu tadi, Bu. Jadi saya harus benar-benar bisa berkreasi dalam membuat media pembelajaran, sehingga semua murid saya bisa mengakses, dan endingnya nanti mereka semuanya bisa mengumpulkan penugasan gitu. Berarti endingnya ya semua siswa dapat mengumpulkan semua tugas yang Ibu berikan ya. Kira-kira siapa dan apa yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk tetap siswa itu bisa mengumpulkan semua tugas yang Ibu berikan? Ya, jadi pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen yang jelas semua sivitas akademik di sekolah saya, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian mungkin bisa melibatkan orang tua atau wali murid juga, dan yang terpenting dari murid itu sendiri. Berarti semua guru, teman sejawat dan juga murid sangat penting ya, Bu, untuk tetap menjaga komitmen Ibu. Iya, penting banget itu, Bu Rifa. Kira-kira apa? Ya. Selanjutnya apa tindak lanjut dari pertemuan coaching ini, Bu? Saya pinginnya nanti, ini kan saya setelah kita sesi ini, nanti saya kan akan coba menerapkan rencana aksi saya tuh. Nanti ke depannya saya pingin kita ngobrol lagi nih, Bu. Saya akan bercerita tentang hasil dari rencana aksi saya, hasilnya nanti bagaimana. Kalau misalkan nanti masih ada masalah lagi ya, nanti kita ngobrol lagi. Saya pingin bisa dibantu untuk dapat solusinya lagi gitu. Ya, semoga, Bu, nanti kita bisa menindaklanjuti apakah 1 bulan yang Ibu sampaikan jangka waktunya ya. Kalau sekiranya ada mahasiswa yang belum mengumpulkan penuh terhadap tugas yang Ibu berikan, saya tunggu informasi selanjutnya dari sampean, Bu. Baik, terima kasih, Bu Rifa. Ya, sama-sama, Bu Ninda. Oke, terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Rifa, alhamdulillah sudah selesai ya tadi ya aktivitasnya bersama Bu Nendah sebagai kunci barusan. Sekarang kita refleksi dulu dari aktivitas barusan. Saya ingin tahu nih
tadi ada kendala. Mungkin ada sedikit Pak. Tadi saya kan berada di luar ruangan, ternyata jaringan saya sudah hampir mau putus suaranya Pak. Tapi alhamdulillah saya keluar ruangan dan sudah bisa maksimal untuk bisa mengikuti. Ya, sebetulnya tadi dari aktivitas coaching itu sebelum kita melaksanakan tentunya harus betul-betul mempersiapkan dulu ya, baik dari tempat, kita harus pastikan sinyalnya bagus sehingga tidak terjadi kendala jaringan seperti itu lagi untuk depannya. Mudah-mudahan bisa sama-sama memperbaiki. Nah, apa yang Ibu rasakan tadi? Adakah peningkatan yang Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching barusan? Pastinya karena ini sebuah praktek, itu pastinya ada peningkatan Pak. Karena kalau kita sudah terbiasa dengan latihan-latihan, yang jelas kita akan meningkat. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pun juga akan mengikuti Pak, dengan seringnya kita latihan seperti itu Pak. Terus yang dirasa paling meningkat nih, yang paling dominan dari ketiga kompetensi inti yang Ibu paparkan barusan, baik prevent, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, mana nih yang paling meningkat Ibu rasakan? Kalau sekarang sih di pendengar aktif Pak, karena saya bisa merasakan semua apa yang menjadi keluh kesah dari Ibu Nendah tadi, itu membuat saya, kalau sekiranya saya punya kendala seperti itu, berarti saya harus memberikan pembelajaran IT sehingga walaupun saya itu tidak di kelas atau saya ada di luar, saya bisa memberikan tugas kepada siswa dan siswa pun bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi. Ya, peningkatannya nanti ada pada diri Ibu dalam hal memberikan pembelajaran ya, dapat meniru lah istilahnya dari yang disampaikan oleh Nendah barusan. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, tadi di awal Ibu bilangnya masih sekitar 6 ya? Masih 5. Iya, kira-kira sekarang meningkat nggak? Alhamdulillah meningkat 1 tingkat masih Pak. Mungkin kalau saya sering mengasah lagi, ini bisa nyampe 10 yang saya inginkan Pak. Ya, intinya harus berlatih ya, berlatih dan berlatih ya. Mudah-mudahan dari aktivitas coaching barusan Ibu Rifa dapat meningkatkan kompetensi coachingnya dan bisa diterapkan di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Amin Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.